Minyak bumi terdiri atas ribuan senyawa hidrokarbon yang sebagian besar bersifat nonpolar dan memiliki titik didih yang berbeda-beda. Proses distilasi fraksional atau distilasi bertingkat itu digunakan untuk memisahkan hidrokarbon berdasarkan titik didihnya. Perbedaan titik didih ini tidak hanya ditentukan oleh massa molekul tetapi juga bentuk molekul, karena bentuk molekul mempengaruhi gaya van der Waals atau gaya antar molekulnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai titik didih dari isomer-isomer hidrokarbon berikut. Yang pertama, titik didih N-butana lebih besar dari titik didih 2-metil propana. Maka kita tulis dulu struktur dari kedua senyawanya. Nah, seperti kita lihat, struktur utama dari N-butana itu memiliki 4 rantai karbon, sedangkan struktur dari 2-metilpropana itu memiliki rantai utama yang terdiri dari 3 atom karbon. Nah, senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang lebih panjang itu memiliki titik didih yang lebih tinggi, sehingga pasti titik didih dari N-butana itu lebih besar daripada titik didih dari 2-metilpropana. Maka pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang tepat. Kemudian, pernyataan yang kedua, titik didih 2,2 dimetilpropana lebih besar dari titik didih 2-metilbutana. Nah, kita gambar dulu struktur dari kedua molekulnya. Propana, yang kedua 2-metilbutana. Nah, kalau kita lihat, senyawa 2-metilbutana itu memiliki rantai karbon utama yang lebih panjang dibandingkan 2,2 dimetilpropana. Akan tetapi, bentuk molekul dari senyawa 2,2 dimetilpropana itu lebih simetris daripada 2-metilbutana. Selain rantai karbon yang lebih panjang, bentuk simetris dari molekul itu juga mempengaruhi gaya antar molekul sehingga mempengaruhi titik didihnya. Sehingga yang bentuk molekulnya lebih simetris itu memiliki gaya antar molekul yang lebih kuat dan titik didih yang lebih tinggi. Maka titik didih dari 2-metilpropana itu lebih besar daripada 2-metilbutana karena bentuknya lebih simetris sehingga gaya antar molekulnya lebih kuat dan titik didihnya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, titik didih N-heksana lebih besar daripada titik didih 3-metilpentana. Kita gambar dulu kedua strukturnya. Nah, kalau kita lihat sama seperti pernyataan yang pertama, itu senyawa N-heksana itu memiliki panjang rantai karbon yang lebih banyak daripada 3-metilpentana dan bentuk molekulnya juga lebih simetris dibandingkan 3-metilpentana sehingga titik didih dari N-heksana itu juga pasti lebih tinggi daripada 3-metilpentana sehingga pernyataan yang ketiga ini juga nilainya benar. Jadi secara keseluruhan titik didih senyawa hidrokarbon itu dipengaruhi oleh banyaknya atau panjangnya rantai karbon, tapi juga dipengaruhi oleh bentuk molekulnya, yaitu bentuk molekulnya simetris atau tidak, karena bentuk molekul itu juga mempengaruhi gaya van der Waals atau gaya antar molekul, di mana itu akan berakibat pada tinggi atau rendahnya titik didih dari suatu senyawa hidrokarbon.